Kita awali kabar siang pemirsa, hingga malam tadi ratusan warga dari Nagari Kajai dan Padang 7 yang menjadi korban gempa masih mengungsi di pelataran kantor Bupati Pasaman Barat. Beginilah kondisi warga dari Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat yang mengungsi di pelataran kantor Bupati. Warga mengaku sudah tidak punya tempat tinggal lagi karena rumah mereka sudah hancur diguncang gempa 6,1 skala Richter kemarin pagi. Dengan beralas tikar seadanya, mereka tidur di pelataran kantor Bupati. Selain di lantai, sejumlah warga juga tidur di dalam sebuah kendaraan bak terbuka bersama-sama. Gempa yang mengguncang Pasaman Barat pada Jumat pagi mengakibatkan sejumlah orang menjadi korban reruntuhan bangunan. Proses evakuasi salah seorang korban yang terjepit di antara puing bangunan masjid berlangsung dramatis. Inilah detik-detik proses evakuasi salah seorang warga Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat dari sebuah masjid. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena posisi korban terjepit di antara puing bangunan masjid. Menurut warga, korban adalah salah satu jemaah pengajian dari masjid itu. Tim akhirnya berhasil mengevakuasi meski korban dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu di Kinali, sejumlah warga mendirikan tenda darurat seadanya di depan rumah mereka. Warga mengaku takut masuk ke dalam rumah karena kondisi rumah sudah rusak berat dan dikhawatirkan akan ambruk jika diguncang gempa susulan. Iya, kawat nah. Kondisi rumah sekarang bagaimana, Bu? Kondisi rumahnya retak-retak. Jadi takut masuk rumah, makanya bikin pondok kayak gini. Takutnya ada gempa susulan. Ada berapa orang di sini, Bu, di tenda ini? Sekitar 20 orang ada. 10 orang ya. Terus kondisi sekarang bagaimana, Bu? Ada yang sakit atau gimana? Kondisi sekarang kalau sakit nggak ada yang sakit. Nggak ada ya. Berarti tidak berani masuk ke rumah berarti ya, Bu? Iya. Kondisi rumah tidak ada huni? Tidak memungkinkan untuk dihuni lagi, Pak, karena retak-retak. Ya. Kecamatan Kinali ini belasan rumah rusak berat dan juga bangunan sekolah tak bisa digunakan lagi. Ya, untuk sementara kita di Kecamatan Kinali belum mendirikan dapur umum. Setelah nanti di cross check di lapangan, kalau memang kita membutuhkan dapur umum, nanti kita akan bangun persiapan untuk dapur umum di Kinali. Tapi rata-rata rumah rusak berat di sini ya, Bang? Sebagian rusak berat dan umumnya retak-retak di bagian dinding rumah. Dari data Posko Penanggulangan Bencana setempat, gempa mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, 67 orang terluka, dan sekitar 10.000 warga mengungsi karena rumahnya rusak. Berapa bangun? Dari Kabupaten Pasaman Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, BPBD Kabupaten Pasaman mencatat sedikitnya 5.000 warga yang mengungsi akibat gempa yang mengguncang daerah tersebut dan kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Tigo Nagari. Selain kerusakan infrastruktur di daerah tersebut terjadi likuifasi dan juga banjir. Bahkan Jumat malam gempa berkekuatan kecil masih dirasakan warga beberapa kali. Berdasarkan data BPBD, maksud kami BPDB, Kabupaten Pasaman, hingga Sabtu dini hari sebanyak 5.000 warga harus mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Sejumlah pengungsi tersebar di 4 kecamatan, diantaranya Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Panti, Bonjol, dan juga Lubuk Sekaping. Data sementara hingga saat ini 7 orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 di Pasaman, Sumatera Barat.
Lalu bagaimana kondisi terkini pasca gempa yang melanda kawasan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat? Kita sudah terhubung dengan rekan Donald Caniago yang berada di sana. Donald, silakan laporan Anda, Donald. Ya, Sinta dan pemirsa, tempat saya mengabarkan ini adalah di halaman kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat, di mana di tempat ini ada sekitar 2.300-an warga pengungsi korban gempa yang harus mengungsi di kawasan ini. Ini dari data BPBD setempat ada sekitar 10.000 warga pengungsi yang tersebar dari 35 titik yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, di tempat saya mengabarkan ini ada sekitar 2.000-an warga yang berasal dari Nagari Kajai, Nagari Pinaga, serta dan beberapa daerah dekat terpencil lainnya. Tadi pagi kami mencoba menelusuri di beberapa tempat-tempat yang sangat jauh dari lokasi tempat saya mengabarkan ini. Memang ternyata titik-titik pengungsi ini ternyata banyak sekali. Dan warga rata-rata mengaku sangat kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Bahkan ada beberapa daerah yang di kawasan Timbu Abu di sekitar 20 km dari tempat saya mengabarkan ini ada kekhawatiran tersendiri ketika di bagian hulu ada sungai terjadi longsor, maka sangat berpotensi untuk terjadi banjir bandang begitu. Baik, Donald, apakah sudah dapat informasi mengenai korban meninggal? Ada berapa banyak korban meninggal akibat gempa ini? Ya, korban gempa yang meninggal dunia dari data yang kami catat di lapangan, di Kabupaten Pasaman ada 4 orang, kemudian di Pasaman Barat ini ada 3 orang. Jadi totalnya berdasarkan kami verifikasi di lapangan berjumlah 7 orang. Namun korban luka-luka saat ini ada di Kabupaten Pasaman Barat ada sekitar 67 orang yang 5 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit M. Jamil Padang lantaran menderita luka yang cukup serius begitu. Cinta. Anda katakan tadi bahwa ada sejumlah titik-titik pengungsian ya yang tersebar. Bagaimana kondisi warga saat ini di tempat pengungsian tersebut, Donald? Ya, kondisi warga saat ini relatif aman karena sudah kemarin sempat disuplai bantuan berupa makanan pokok, makanan siap saji. Namun pagi ini saya menyelusuri ke atas, masih ada yang mengaku belum ada bantuannya begitu. Dan memang dalam kondisi darurat saat ini memang semuanya serba sedikit crowded karena tiba-tiba saja membludak jumlah pengungsi seperti ini. Kami juga menelusuri di daerah terpencil di bagian daerah Sungai Timbu Abu tersebut. Memang di kawasan itu rata-rata di rumah-rumah warga itu memang ambruk semua, tidak bisa ditempati sama sekali, sehingga warga daripada mengungsi ke sini mereka lebih bertahan di tempat pemukiman mereka sendiri. Namun ada lagi satu ancaman, jika terjadi hujan deras di bagian hulu, maka potensi akan terjadinya banjir bandang ataupun pergerakan tanah akan meningkat di kawasan tersebut. Jadi diharapkan memang pemerintah setempat sudah menghimbau agar warga itu berada di kawasan tersebut datang kemari ke posko pengungsian utama ini untuk diungsikan lebih baik. Begitu, guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan begitu, Sinta. Donald, apakah selama beberapa jam terakhir terjadi gempa susulan yang dirasakan oleh warga sekitar dan juga Anda? Masih. Kami sampai beberapa menit yang lalu masih merasakan gempa susulan, namun intensitasnya sekitar 2,4 atau 2,8 skala Richter. Namun meski begitu, warga masih tidak berani untuk masuk ke dalam rumah karena kondisi rumahnya memang mengalami keretakan yang sangat parah begitu. Karena dikhawatirkan juga akan ikut ambruk ketika adanya gempa-gempa susulan yang berskala kecil begitu, Cinta.
Baik, Donald Caniago melaporkan langsung dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan kita harapkan proses evakuasi ke pengungsian berjalan lancar dan warga dalam kondisi sehat dan masyarakat selalu waspada terhadap gempa susulan. Terima kasih Donald.